wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Pertama ingin menyampaikan materi tentang kehandalan sistem melalui redundansi. Dalam penyampaian materi ini saya akan menyampaikan tentang materi langsung saja. Yang pertama adalah perbedaan bugs dan kesalahan. Bugs adalah istilah bug merujuk pada kesalahan atau masalah yang terjadi dalam program pengakuan. Biasanya kesalahan ini akan menghasilkan hasil yang tidak diharapkan atau perilaku tidak konsisten. Contoh bug misalnya di sebuah aplikasi olah kata di mana teks yang dipotong dari ditempel atau cut and paste yang sering kali kehilangan format. Kemudian pengertian kesalahan, secara istilah kesalahan lebih umum dan dapat merujuk pada berbagai jenis kegagalan atau keluaran yang tidak diharapkan. Dalam konteks teknologi, ini bisa mencakup bugs dalam program perangkat lunak, serta masalah dengan perangkat keras atau sistem operasi. Contohnya typo, yaitu kesalahan penulisan dalam bentuk program seperti salah mengetik nama variabel atau fungsi. Materi selanjutnya, redundansi melalui pemeriksaan dan coba lagi. Ini adalah pendekatan untuk memastikan kebenaran dan konsistensi data dengan melakukan pengulangan proses pemeriksaan atau pengisian. Ini biasanya dilakukan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan atau bug dalam data. Contohnya dalam sistem komunikasi, pesan dapat dikirim beberapa kali dan penerima memeriksa setiap salinan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan. Contoh lainnya dalam jaringan komputer, data dapat dikirim melalui beberapa rute yang berbeda untuk memastikan pengiriman yang handal. Selanjutnya, redundansi melalui pengkodean redundan adalah pendekatan untuk memastikan kebenaran dan konsistensi data dengan melakukan pengulangan proses pemeriksaan atau pengujian. Ini biasanya dilakukan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan atau bug dalam data. Contohnya dalam kode kualitas atau metode dalam pengkodean data yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan saat mentransmisikan data. Bit tambahan ditambahkan ke data untuk memastikan bahwa total jumlah bit yang bernilai 1 dalam setiap blok data termasuk bit tambahan selalu benar. Selanjutnya, materi tentang duplikasi, pencerminan, dan replika. Yang pertama, duplikasi. Duplikasi ini merupakan pembuatan salinan atau replika dari data atau informasi yang ada. Dengan memiliki duplikat, jika terjadi kerusakan atau kegagalan pada data asli, salinan tersebut dapat digunakan sebagai gantinya. Duplikat dapat dilakukan secara manual ataupun otomatis. Yang kedua adalah pencerminan. Pencerminan adalah proses membuat salinan yang identik dari data atau informasi yang ada. Ini biasanya dilakukan untuk tujuan cadangan atau keamanan. Pencerminan dapat dilakukan secara periodik atau secara real time, tergantung pada kebutuhan organisasi. Yang terakhir adalah replika. Replika adalah salinan yang identik dari data atau informasi yang ada. Replika biasanya digunakan untuk tujuan ketersediaan dan keamanan data. Dengan memiliki replika, jika terjadi kerusakan atau kegagalan pada data asli, replika tersebut dapat digunakan sebagai gantinya. Untuk misalnya dalam pendekatan lain terhadap toleransi kesalahan dan ketersediaan. Di sini ada 3 yang akan saya bahas. Yang pertama, replikasi server. Replikasi server adalah menjalankan salinan dari server utama di lokasi berbeda untuk menjaga kelangsungan layanan jika server utama gagal. Yang kedua adalah pemulihan otomatis, menggunakan perangkat lunak atau mekanisme bawaan sistem untuk mendeteksi dan memperbaiki kegagalan secara otomatis tanpa intervensi pengguna. Yang ketiga adalah pemisahan fungsionalitas, memisahkan sistem untuk menjadi komponen terpisah agar kegagalan pada satu bagian tidak mengganggu fungsi keseluruhan sistem. Contohnya dengan memisahkan basis data dari aplikasi utama. Materi terakhir yang akan saya bahas adalah replikasi dan mirroring. Yang pertama, replikasi network. Replikasi network merupakan konsep dalam jaringan yang berfokus pada duplikasi data atau struktur data yang disengaja atau tidak disengaja dalam sistem jaringan untuk keandalan dan keaksesibilitas data. Replikasi network bertujuan untuk memastikan aplikasi tetap berjalan bahkan jika salah satu komponen server rusak, serta meningkatkan ketersediaan dan kinerja data. Keuntungan utama replikasi network adalah peningkatan ketersediaan data serta pengurangan risiko kehilangan data dan downtime. Salah satunya yaitu cloud storage. Selanjutnya, replikasi data. Replikasi data adalah proses membuat banyak salinan dari satu basis data di lokasi atau node berbeda.
data dari satu database atau database utama disalin dan disimpan dalam satu atau lebih database lain atau database replika. Penyiapan ini menghasilkan banyak salinan data identik di berbagai database. Jika satu replika gagal, ada replika lain yang tersedia untuk menjaga operasi tetap berjalan. Selanjutnya adalah mirroring network. Dalam konteks redundansi, pencerminan jaringan atau network mirroring mengacu pada proses pembuatan infrastruktur jaringan duplikat untuk memastikan bahwa jika salah satu komponen jaringan gagal, komponen yang dicerminkan dapat mengambil alih sehingga meminimalkan waktu henti dan memastikan ketersediaan jaringan yang berkelanjutan. Mirroring network memiliki manfaat yang menawarkan peningkatan keandalan dan toleransi kesalahan. Jika terjadi kegagalan server, mirroring network akan mengambil alih dengan mulus sehingga mengurangi waktu henti. Redundansi ini juga berkontribusi terhadap perlindungan data, memastikan bahwa informasi penting terlindungi dari masalah hardware. Yang terakhir adalah mirroring data, yaitu proses menggandakan data yang dilakukan dalam sekali waktu. Setiap data yang ada dalam database perusahaan digandakan secara identik dengan data aslinya. Hasil dari data mirroring disimpan pada lokasi server yang sama maupun berbeda, menjadikannya database baru dengan konten data yang sama. Lokasi di mana data hasil mirroring disimpan disebut dengan istilah mirror server. Tujuan dilakukannya mirroring data diantaranya adalah untuk meningkatkan high availability atau pada infrastruktur perusahaan, meminimalisir downtime, dan meningkatkan skalabilitas. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi mirroring data. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal itu dari menerang, malware, kerusakan sistem, dan kerusakan bencana. Untuk faktor yang kedua, faktor eksternal, yaitu lemahnya regulasi dan kerusakan jaringan. Mirroring data juga memiliki manfaat, yaitu yang pertama bisa diakses 24 jam sehingga mirroring data ini cocok untuk industri yang butuh akses selama 24 jam. Untuk contoh kedua, dapat digunakan untuk mengcopy file yang telah dimasukkan ke dalam USB. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.